Suasana di balkon mention sedikit mencekam, mungkin karena privasi yang diinginkan Taeyong membuat Yen terpojokkan. Dia juga tidak mengerti kenapa Minki terasa dekat dengannya. Permohonan dari sepasang bola mata. So, kau menerima tawaranku? Gadis putih itu mengangguk. Kau sudah tahu syarat yang kuberikan. Sembari satu batang dan mengisapnya. Bayar semua uang jaminan atas namaku. Satu jutawan beserta bunganya akan kubayar lunas. Aku juga akan membayarmu. Kau bisa menulis berapa yang kau ingin ambil. Sumarta mau balas Yen kesal, walaupun di sini dia diangkat oleh konglomerat yang terbilang cukup kaya, tapi tak pernah sekalipun dia melihat kesombongan dari anggota keluarganya di sini, tak seperti di sampingnya ini. Sayangnya nominal dari semua harta kota akan muat di dalam cek. Kesombongan dari pria di sampingnya itu membuat Yen mendelik. Jangan menyentuh Mark, itu adalah poin penting dari syaratku, Mr. Taeyong. Aku hanya iseng tadi, begitu kurang ajar kerjanya jika aku mengganggu seorang pelukis yang tidak begitu terkenal di Amerika. Taeyong menoleh dan menghembuskan. Melihat hal itu, Yen mendengar seperti ini, bahkan tahu kelemahannya adalah kakak angkatnya. Mark sudah dianggap sebagai kakak kandungnya sendiri. Dia tidak bisa membuat pria itu berada dalam bahaya karenanya. Oke, aku akan kesini menemui Mark setiap aku selesai kelas, ujar Yen membuka keheningan yang terjadi selama beberapa menit tadi. Taeyong menggeleng, tidak, aku ingin kau bersama Minki. Mendengar tuduhan yang seakan menjadi perintah itu membuat raut muka yang tadi pelan membaik jadi terkesan marah kembali. Kau tak perlu datang ke kampus, aku bisa membuat dosen mata kuliahmu datang ke sini. Lontaran kata kasar itu yang dibarengi dengan ekspresi kejutan di wajah gadis yang mulai hari ini akan menjadi Mommy Minki untuk sementara waktu. Mr. Taeyong, kau maaf ya. Taeyong menarik satu sudut bibirnya. I know, aku memiliki keluarga juga di sini. Balas Yen lagi. Akhirnya Yen mendesah pelan. Dia mengalah berdebat dengan ayah satu anak ini. Kenapa kau mengatakan semua hal seperti tidak ada beban? Yunitanya hanya menatap Yen. Karena tidak ada yang tidak bisa aku lakukan jika itu untuk anakku. Kalimat terakhir dari pria yang dia ketahui sebagai ini sedikit membuat Yen ternyang. Dulu dia pernah mendapat kalimat seperti itu juga dari ayah kandungnya. Melihat gadis di sebelahnya melamun membuat Taeyong berinisiatif membakar, namun bunyi yang dihidupkan seketika membuat lamunan Yen bubar dan malah memandangi Taeyong. Master, apa kau sudah selesai? Young Master ingin bicara denganmu. Suara itu berasal dari Jackson yang menunggu di pintu balkon. Baiklah, tak lama pintu terbuka sebelum Taeyong menyelonong keluar. Secara refleks, Yen berjanji untuk mengambil dari mulut sang master dan membuangnya ke bawah. Sorry Mr. Taeyong, kau sebaiknya kurangi konsumsi jika di dekat Minki. Jackson beserta beberapa orang lain yang melihat kejadian itu hanya bisa membuang muka. Berapa ada yang gemetar, dan kata-kata ini adalah kali pertama mereka melihat ada yang secara terang-terangan mengatur sang master dengan cara berani seperti itu. Geser, antar dia pulang dan lakukan seperti yang aku perintahkan sebelumnya. Nada itu tak terdengar marah namun terasa mencekam. Setelah sang master sudah jauh dari pandangan, Jackson langsung memberi kode pada Yen untuk mengikutinya. Suasana dalam mobil begitu hening sampai Jackson akhirnya buka suara. Kau benar-benar tidak mengenaliku. Yen yang dari tadi mau mengetik menu di ponselnya langsung mendongak keheranan.
Serius lah, maaf aku sama sekali tidak ingat. Itu panggilan kesayangan yang diberikan Mark padamu. Ya, Mark memang memanggilku dengan sebutan itu. Yana sedikit kaget saat pria di depannya ini bahkan mengetahui hal itu. Dan Markku benar-benar tidak bisa mengingatmu. Lanjutnya yang membuat Jackson tertawa ringan. No problem lagi pula. Kita bertemu lagi sekarang, apa kita harus berkenalan lagi? Secara refleks matanya melototi Jackson dan kaca mobil ngomong kosong. Kau bahkan sudah mengetahui semua identitasku. Namaku Jackson, aku hanya setahun lebih tua dari kakakmu. Hei Jackson, bagaimana kau bisa bekerja dengan mafia itu? Tanya Ian yang lagi-lagi mendapat respon tawan dari Jackson, namun kali ini lebih lepas. Habisnya, aku masuk ke Harvard itu sangat susah, bahkan aku sempat di opname 2 kali karena keseringan belajar. Bisa-bisanya bosmu bilang bahwa dia akan membawa dosen menghampiriku. Dia itu mafia atau presiden? Sejak Ian mengeluarkan sebuah isi kepalanya dari tadi. Jackson sangat mengerti keterkejutan itu. Tim bukanlah mafia biasa. Dengan mendengar namanya saja, beberapa organisasi elit bisa ketar-ketir. Dia lebih berkuasa dari yang kau pikirkan. Bahkan beasiswa yang kau terima berasal dari salah satu perusahaan yang master beli. Tim banyak mengetahui rahasia negara ini, sampai pemerintahan pun tidak bisa berkutik jika dia sudah bergerak. Kupikir ayah angkatku sudah sangat kaya di sini. Jason mengangguk. Di atas langit masih ada langit, tapi Theo adalah satelitnya. Karena dia menikahiku, aku akan saat malam pertama dan menjadi janda kaya untuk selamanya. Tentu dia memang cukup materialistis dalam beberapa waktu. Jika kau bukan adik Mark, aku akan mengadukan hal ini pada Master. Selang beberapa menit, Ian kembali mematikan musiknya. Hei, aku penasaran apa muminya Minky yang asal dikabur dari rumah. Tidak, istri Master sudah meninggal. Hening kembali, Ian menggaruk belakang kepalanya karena merasa sangat salah bertanya. Karena Minky yang menghampirinya duluan pagi ini tadi membuatnya berpikir bahwa ibu kandung Minky mungkin kabur, tapi kenyataannya dia dengar malah membuatnya makin merasa kasihan pada anak itu. Kembali dia bayangkan wajah Minky. Walaupun memiliki ayah yang bisa melakukan apa saja untuknya, mata anak itu tidak berbohong. Terlihat sekali jika anak itu tumbuh besar dengan semua hal yang formal dan mungkin tak cocok dengan anak seusianya. Ian memang belum pernah memiliki anak, tapi entah kenapa dengan penawaran muncul dalam dirinya sampai dia tiba-tiba menyetujui penawaran itu. Boleh aku bertanya kepada maminya Minky? Maybe next time aku harus menyelesaikan yang disuruh Master. Ian mengangguk dan bergegas keluar dari Audi hitam itu. Dia segera meminta penjaga membuka gerbang setelah Jackson pergi. Melihat kakaknya yang fokus melukis sesuatu membuat Ian tersenyum. Dia langsung memeluk pinggang kakaknya dari belakang. Mark sedang melukis apa? Mark langsung memegang kedua tangan yang melingkari pinggangnya, melepasnya untuk berhadapan dengan Ian. Tumben kok lama sekali pulang. Tadi aku jalan-jalan dengan temanku. Air muka Mark langsung berubah. Perempuan, balas Ian. Dia tahu Mark sangat protektif padanya, dan entah apa respon Mark jika dia menceritakan apa yang terjadi hari ini. Aku akan pergi ke Paris besok, ada proyek yang harus kuselesaikan. Semua seperti kebetulan bagi Ian. Jika seperti itu, bukanlah dia tidak perlu memberitahu Mark tentang kejadian hari ini. Ya, apa boleh buat, pergilah. Kenapa kau tak menahanku? Bukan seperti itu, aku hanya... Mark langsung mengelusuri hitam Ian. Ya, aku mengerti, aku hanya pergi 2 bulan, tidak lama. Baiklah Mark, aku harus mandi, kau juga mandilah. Udah, Ian sembari menepuk wajah Mark dengan tangannya sebelum dia bergegas ke kamarnya.
Tanya Jackson setelah melihat kepala keluarga Peterson itu selesai membaca surat yang ditulis langsung oleh Taehyung. Sebenarnya kami setuju saja. Oh Mom, Dad, aku lupa bilang pada kalian kalau Mark tadi pagi pergi ke bandara. Dia ada proyek di Paris dan mungkin lupa memberitahu kalian. Potong yang cepat, sebenarnya dialah yang sengaja memesankan tiket pesawat dengan penerbangan pagi agar Mark tidak perlu mengetahui hal ini. Anak itu mana pernah izin berpergian, lu khawatir? Tanya Peterson. Ya sedikit hadiah dari Master untuk kalian. Tidak terkecuali Ian langsung membelalak kaget tatkala salah satu dari ajudan Taehyung. Sebenarnya Taehyung tak perlu repot-repot. Kami mengerti bahwa dia sangat membutuhkan putri kami karena anaknya, ujar Mr. Peterson. Bahkan sebenarnya tanpa sogokan seperti itu pun tak akan ada yang berani menolak permintaan Taehyung. Mohon diterima, Mr. tidak suka jika hadiahnya ditolak, ujar Jackson sembari tersenyum. Mata Mr. Peterson kini beralih ke putri angkatnya yang sebentar lagi akan dibawa oleh kediaman Taehyung. Gadis itu memeluk ibu dan ayahnya untuk berpamitan. Aneh memang, Ian merasa seperti dia sedang dilepaskan untuk menikah, padahal dia hanya akan tinggal sebagai pengasuh anak di kediaman. Ya, kabari kami jika sempat, ujar Nyonya Peterson sambil mencium kening Ian. Gadis putih itu hanya tersenyum sebagai jawaban. Ian melambaikan tangan pada kedua orang tua angkatnya sebelum memasuki mobil yang menjemputnya. Saat menaruh koper yang ada di bawah, mata menurut Ian langsung fokus ke kursi belakang yang penuh dengan tote bag hitam. Jelas dia langsung bertanya apa isinya, namun Jason hanya diam saja. Mami, sambutan hangat langsung didapatkan Ian begitu dia memasuki gerbang mansion di Sanki yang berada di gendongan salah satu pengawal berbinar. Begitu dia datang, langsung saja Ian mencoba membawa Minky dalam gendongannya. Hei Minky, kau bersemangat sekali, karena Daddy bilang bahwa Mami akan tinggal dengan Minky sekarang. Ian tak bisa menahan tawanya begitu mendengar ucapan anak di dekatnya ini. Kau sudah datang. Suara itu membuat kelak tawa Ian sedikit tersumbat. Minky pun langsung menunduk tatkala ayahnya itu menginterupsi mereka. Ya benar, Taehyung mengangguk mengerti. Baiklah kalau begitu, ganti bajumu. Ian mengangguk. Baiklah, ganti baju, apa maksudnya? Tanpa sepatah kata pun, Taehyung kembali masuk ke dalam meninggalkan Ian yang kebingungan. Nona akan menjelaskan di dalam, ujar Jackson mempersilahkan Ian untuk mengikutinya. What? Maksudmu aku harus memakai setelan formal seperti kalian? Ajak Ian begitu dia melihat isi semua tote bag yang ada di dalam mobil tadi adalah setelan kemeja putih dan rok hitam di bawah lutut. Tak lupa 5 pasang pantofel setinggi 5 cm dengan berbagai model berbeda. Ian menepuk kepalanya saat menyadari sesuatu. Di dalam kamar ini ada Minky dan teriaknya tadi membuat anak itu takut. Tanpa basa-basi, ia menghampiri Minky dan memeluk anak itu. Minky, sorry, kenapa Mommy tidak mau pakai baju dari Daddy? Tanya bocah itu polos. Karena kau mau aku memakainya? Minky tersenyum, cepat tersenyum. Ya, biar sama seperti Minky dan Daddy. Jika sudah seperti ini, apa boleh buat? Akhirnya Ian mengambil setelan tadi dan memandangi Jackson dengan tatapan pasrah. Di mana kamar mandinya? Tanya Ian yang langsung ditunjukkan arahnya oleh Jackson. Seperti yang dikatakan pria dewasa yang lebih tua 13 tahun darinya itu, Ian menganga saat dosen mata kuliahnya itu benar-benar datang ke mansion. Jadi mulai hari ini dia benar-benar melakukan segalanya di sini. Selesai mengikuti mata kuliah dari
dosennya, Ian langsung masuk ke kamar Minky yang memang menunggunya selesai. "Mami, apa gurumu jahat?" Pertanyaan tiba-tiba itu terlontar begitu saja dari mulut kecil Minky. Ia ditanya hanya terkekeh, kenapa otak anak ini bisa berpikiran seperti itu. Tidak, Minky akan mengadu pada Daddy dulu, biar Daddy yang melawan orang jahatnya. Begitukah? Minky mengangguk tak lama, sorot matanya tertarik untuk melihat tangan yang dia genggam. Kuku Mami sangat cerah dan semuanya berbeda warna. "Coba sebutkan semua warnanya," tentang Ian. Dia memperlihatkan kedua tangannya ke depan untuk membiarkan Minky menebak. Namun raut wajah anak itu malah berubah. "Mami, Minky tidak tahu warna kuku Mami." Ian terkejut. Nada Minky terdengar frustasi. Anak itu terus memandangi kukunya tanpa berkedip. "Tenanglah Minky, aku akan mengajarimu tentang warna." Raut wajah Minky kembali berubah ceria dan saat itulah Ian kembali memperlihatkan kedua kukunya. Tangan kanan dan tangan kiri memiliki 5 warna yang berbeda di setiap jarinya. "Sebelumnya aku akan beritahu warna dasar dulu." Ian menjelaskan secara detail tentang nama warna dasar yang sebenarnya sudah diketahui anak ini dengan objek yang dia lihat. Dan juga yang memberitahu nama warna tambahan yang dia pakai adalah cat kuku. Ada rasa kebanggaan dalam diri Ian saat Minky dengan mudah menangkap semua yang dia jelaskan. "Minky, kau serius sebelumnya tidak diajari tentang warna?" tanya Ian. Minky mengangguk. "Tapi sekarang Minky sudah tahu tentang warna berkat Mami," utar Minky. Aku di sini untuk meyakinkan Minky bahwa aku bukan maminya, tapi kenapa aku merasa memiliki ikatan baru untuk anak ini?" Batin Ian, aliran darahnya berdesir. Sekarang umurnya masih 20 tahun. Memangnya apa yang membuat Young Master begitu senang Mumi mengajari Minky tentang banyak warna? Kenapa guru Minky tak pernah mengajari warnanya? Beruntung ada Mumi yang pintar dan tahu segalanya. Minky menceritakan semuanya dengan hati yang gembira, berbeda dengan raut wajah ayahnya yang seketika membuat aura Millicent makin mencekam. "Yes, Daddy," apa Daddy tak senang? Theo mengolah senyumnya paksa di bibirnya dan mencium pipi sang putra kesayangan. Daddy senang, itu membuat Daddy ingin belajar warna juga dengan momimu. Tanpa basa-basi, Theo membuat Daddy menghampiri Ian yang dihampiri hanya memasang wajah panik. "Ikuti aku sekarang." Tubuh Ian langsung menegang ketika sebelah tangannya ditarik untuk mengikuti sang master entah kemana. Berulang kali dia memberontak agar dilepaskan, tapi dia malah mendapat rasa sakit di pergelangan tangannya. Theo membawa Ian ke kamar utamanya, menimbulkan kecurigaan yang mendalam di benak sang gadis. "Hei, kenapa kau membawaku ke..." "Diamlah, aku akan menghukummu sekarang."